Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue James di channel LS Project. Guys, kali ini gue mau menceritakan film yang banyak di request teman-teman ya, yang berjudul KGF. KGF sendiri itu singkatan dari Kolar Gold File. Nah guys, film ini adalah film yang bergenre action yang kemudian dirilis pada tanggal 21 Desember tahun 2018 dan merupakan salah satu film Bollywood yang direkomendasikan untuk ditonton ya guys ya. Dan alur ceritanya juga sangat epik, membuat film tersebut memiliki rating yang sangat tinggi guys. Nah jangan lupa ya guys, subscribe, share, dan like. Jangan lupa juga komen supaya membantu channel LS Project semakin berkembang. Nah guys, supaya tidak menjadi spoiler di awal, mari kita mulai saja intronya. Di awal film, dalam sebuah pertemuan penting, pemerintah India secara resmi menarik sebuah buku guys yang diterbitkan secara ilegal. Buku ini sendiri berjudul El Dorado. Dan kemudian di sebuah kantor berita, seorang wartawan wanita membacakan buku tersebut. Dan mulai terungkap ternyata penulis buku ini adalah seorang wartawan senior guys, yang mengungkap tentang kebenaran di dalamnya. Dia pun ditugaskan atasannya untuk mewawancarai secara langsung si wartawan senior tadi, sekaligus penulis buku ini. Karena faktanya buku yang asli sudah ditarik dan dibakar oleh pemerintah guys. Kenapa? Ya banyaklah alasannya. Film ini juga akan berjalan sesuai dengan narasi dari wartawan senior yang sedang mengisahkan kejadian ini. Dan inilah film KGF, Kolar Gold File. Cerita berlanjut ketika di suatu malam pada tahun 1951 di sebuah pedesaan, seorang petani menemukan sebuah batu yang aneh. Lalu datanglah pemerintah untuk melakukan pengecekan tentang batu tersebut. Mereka datang dengan seorang bernama Surya Pardhan. Faktanya batu tersebut diselimuti oleh lapisan emas. Pardhan yang haus akan kekuasaan dan uang menghabisi semua anggota pemerintah yang datang, termasuk polisi yang ada di sana. Ternyata di saat yang bersamaan dengan kejadian tersebut, lahirlah seorang anak yang diberi nama Raja Krishnapa Berya. Seiring berjalannya waktu, Raja tumbuh bersama ibunya di sebuah pedesaan yang sangat amat terpencil dan miskin. Singkat cerita, Pardhan sekarang menguasai tambang emas tersebut guys, dengan berdalih penambangan kapur yang dia sewa selama 99 tahun dari warga yang punya tanah tersebut guys. Wah lama juga ya, tapi lamaan mana hayo sama Freeport. Kok jadi curhat ya. Ratusan penjaga juga dia kerahkan untuk menjaga tambang tersebut dan menjadikan ribuan warga sebagai pekerja paksa ya guys ya. Ya semacam penjajahan mungkin yang waktu dulu itu, yang kayak Romusa atau apalah ya. Sebagai seorang model, saya harus selalu menjaga penampilan saya. Di sela kegiatan yang padat, saya selalu bawa produk terbaik untuk merawat kulit saya. Yups, LS Skincare. LS Skincare, perfect your beauty care. Scene berlanjut pada tahun 1961 di mana Raja masih berusia 10 tahun. Tidak bisa menyelamatkan nyawa ibunya yang sedang sakit. Uangnya yang selama ini dia kumpulkan untuk mengobati ibunya tidak cukup untuk berobat. Namun sebelum ibunya meninggal, dia memberikan pesan terakhir untuk Raja agar Raja menjadi orang kaya dan berguna bagi bangsa dan negara ya guys ya. Raja yang hidupnya serba kekurangan, dia bertemu dengan seorang pengemis yang memberinya petunjuk. Kalau kamu jadi pengemis, kamu hanya akan mendapatkan sedikit. Tapi kamu ingat, dapat uang banyak, kamu harus menjadi orang yang berkuasa, ujar si pengemis tersebut.
Singkat cerita, Raja akhirnya pergi ke Mumbai untuk menggapai mimpinya. Mumbai yang menjadi tempat peredaran emas dikuasai oleh sekelompok penyelundup besar emas, yaitu Halel dari Dubai dan Sethi dari Mumbai. Keduanya selalu terlibat peperangan, guys. Di Mumbai, Raja bekerja sebagai tukang semir sepatu bersama anak-anak lainnya yang bekerja untuk seorang bos. Suatu hari bosnya mengumpulkan mereka semua dan bertanya siapa di antara mereka yang berani memukul polisi yang selalu mengganggu pekerjaan mereka. Lalu tiba-tiba Raja mengangkat tangannya dan menunjukkan keberaniannya. Mengawali misinya itu, Raja mengambil sebuah botol dan memukul kepala polisi botak biadab itu dengan botol. Lalu kabur bersama temannya. Namun tiba-tiba Raja berhenti dan balik lagi menemui polisi botak itu dan memberitahu namanya kalau dia adalah Rocky. Dengan sengaja Raja melakukan itu agar bisa bertemu dengan bos besar bernama Sethi. Singkat cerita, pada tahun 1978 Pardhan semakin menunjukkan kekuasaan dengan KGF-nya. Setelah Amerika dan Uni Soviet berseteru, harga emas pun semakin melonjak tinggi. Untuk membantu mengelola tambang emasnya, Pardhan dibantu oleh 5 orang mitranya. Yang pertama adalah Kamal, dia adalah orang yang menjalankan bisnis tambangnya. Lalu Rajendra, dia adalah yang mendistribusikan emas tersebut. Yang ketiga adalah Andre, dia adalah penguasa di wilayah barat. Lalu ada Guru Padian, yang dimana dia adalah seorang pemerintahan yang memuluskan jalan birokrasinya. Kemudian juga ada adiknya yang bernama Adera dan juga kedua anaknya yang bernama Garuda dan Pirat. Ternyata Garuda mempunyai angkatan bersenjata pribadi, guys. Waduh, ngeri nih. Namun pada suatu hari Pardhan terkena serangan stroke yang membuat hanya terbaring di kamar tidur. Lalu Pardhan memutuskan untuk menunjuk adiknya yaitu Adera untuk menggantikan menjalankan KGF. Tapi sang anak yang bernama Garuda ini tidak setuju dengan keputusan Pardhan. Karena persetujuan ini akhirnya Adera menghilang. Karena itu semua bawahannya berniat untuk menguasai KGF. Akibatnya pemberontakan pun terjadi di internal KGF itu sendiri, membuat seorang penyelundup emas dari Dubai yang bernama Khalel yang dibantu seseorang bernama Dilawar ingin menguasai Mumbai. Mereka mencoba mengirimkan emas ke sana dengan menggunakan 6 kapal perahu, tetapi ada orang yang ditakuti Dilawar, yaitu Rocky. Rocky sekarang sudah tumbuh besar, guys, dan sekarang dia menjadi seorang algojo. Awalnya dengan sengaja dia dikalahkan oleh mereka dan membuat dirinya digantung oleh mereka. Dilawar yang mengetahui kalau Dilawar sudah ditangkap justru merasa ketakutan atas nasib anaknya. Disinilah Rocky mulai menunjukkan aksinya. Rocky menghajar mereka semua dengan seorang diri. Bahkan anak buah Dilawar yang kabur ke pelabuhan itu dikejar dan digantung di sana. Lalu rombongan perahu yang akan pergi ke Bombay akhirnya putar balik karena ketakutan. Hal ini membuat Rocky semakin kuat dan siapapun pasti takut kepadanya. Sekarang Rocky menjadi tangan kanan bosnya, yaitu Sethi. Di suatu hari Sethi mendengar kalau Rocky lebih ditakuti daripada dirinya. Lalu dia memutuskan untuk menyingkirkan Rocky dari Mumbai. Tiba-tiba datanglah pimpinan Sethi, yaitu Andrew, seorang penguasa wilayah barat mitranya Pardhan. Kemudian Andrew yang sudah mendengar sepak terjang Rocky menugaskan dalam sebuah misi di Bangalore. Jika Rocky berhasil, dia akan diberi kekuasaan atas Bombay untuk menggantikan Sethi dan membuatnya berbalik ketakutan terhadap Rocky. Di sisi lain, Rocky hanya mengetahui sedikit tentang emas KGF yang diimpor dari Afrika. Orang-orang yang setia kepada Rocky akhirnya memberikan dukungan kepadanya untuk memiliki atau berkuasa di Bombay. Setibanya di Bangalore, Rocky melihat seseorang yang sedang dipukuli. Rupanya mereka diperintahkan oleh seorang perempuan yang bernama Rina. Rocky langsung jatuh hati pada pandangan pertama kepada Rina. Melihat hal ini, para pengawal Rina langsung menyerangnya. Namun dengan mudah Rocky menghajarnya sampai babak belur. Ternyata Rina bukan perempuan sembarangan, guys. Dia adalah anaknya Rajendra
yang mana dia adalah mitranya Pardan yang bertugas mendistribusikan emas KGF. Dan ternyata Kamal juga sangat menyukai Rina, namun Rina tidak menyukai Kamal. Sesampainya di markas Andrew, Rocky ditugaskan untuk membunuh Garuda, anaknya Pardan. Rupanya ini semua rencana mereka untuk menguasai KGF. Rocky yang baru sampai tidak mengetahui apa misi dan tujuan mereka. Rocky pun tidak mengetahui siapa itu Garuda. Dalam perencanaan awal, Rocky diharuskan membunuh Garuda di perjalanan menuju sebuah acara besar. Bahkan ketika Rocky meminta foto Garuda, dia hanya mengatakan ketika semua orang berkumpul, dia akan mengetahui kalau itu Garuda. Di sisi lain, Kamal yang menemui Rina berjanji akan menangkap orang yang telah menghajar anak buahnya. Andrew tidak memberitahu kalau Rocky adalah bagian dari mereka yang ditugaskan untuk membunuh Garuda. Kamal lalu mengerahkan semua anak buahnya untuk mencari Rocky. Sampai di suatu hotel, Rina yang diikuti oleh para pengawalnya mengecek semua ruangan satu persatu untuk mencari Rocky. Hingga di suatu kamar, Rocky menarik Rina dan hampir saja mantap-mantap guys. Lalu Rocky menghajar semua anak buahnya, bahkan sopir pun dihajar agar Rocky bisa mengantar Rina pulang ke rumahnya. Dalam perjalanan, Rocky mencoba merayu Rina. Suatu ketika, Rocky melihat seorang ibu menggendong anak guys, namun roti yang dibawanya itu terjatuh. Rocky yang mengingat hal itu mengingatkan kepada ibunya dengan sengaja menghentikan mobil di tengah jalan hingga menghalangi mobil yang lewat agar rotinya tidak tergeleng oleh mobil lain. Orang-orang yang merasa terganggu pun berteriak kepadanya. Lalu dengan gagahnya dia mengeluarkan sebuah pistol yang membuat mereka semua ketakutan. Lalu Rocky turun dari mobil dan mengambil roti itu untuk dikembalikan kepada ibu tadi. Setelah memberikan roti itu, Rocky pun berkata, tidak ada pasukan di semesta ini yang lebih kuat dibandingkan seorang ibu. Wow. Ketika melanjutkan perjalanan, tiba-tiba para polisi menghentikan Rocky karena puluhan truk yang sedang membawa emas pun melintas. Melihat hal ini, Rocky bergegas menaiki truk tersebut tanpa diketahui oleh Rina. Tujuannya adalah untuk mencari tahu di mana emas itu berasal. Hingga sampai di suatu gudang, Rocky menghabisi semua penjaga di sana, lalu membuka kotak tersebut namun belum menemukan jawaban atas rasa penasaran yang dia miliki. Hari pemilihan pun tiba dan Guru Pandian pun terpilih kembali menjadi seorang pemimpin pemerintahan selama 5 kali berturut-turut. Di sebuah tempat ternyata Rocky bertemu kembali dengan Rina dan para pengawalnya yang kali ini bersenjata. Namun Rocky tidak kabur, dia kembali dengan membawa sebuah truk berisi bensin dan menumpahkannya di sana. Mereka semua pun ketakutan. Tiba-tiba ayah Rina datang. Mereka melakukan rencana untuk membunuh Garuda di jalan. Namun Rocky tidak setuju karena banyak pengawal. Dia akan membunuh Garuda di tempat peresmian Guru Pandian. Rajendra dan kawan-kawan pun akan menyembunyikan pistol dan akan memberikannya kepada Rocky di sana. Ketika hari pelantikan tiba, semua orang sudah berkumpul di sana termasuk Garuda. Hal tak terduga pun terjadi. Misi mereka ternyata terbongkar dan ketahuan oleh Garuda. Semua pelayan di sana adalah anak buah Garuda yang membawa senjata. Semuanya pun kini terbalik. Kini malah Rocky dan pasukannya yang malah akan dihabisi oleh Garuda. Garuda pun datang dan menunjukkan sebuah patung yang mereka kira itu adalah patung ayahnya. Namun ternyata itu adalah patung dirinya guys, yang ingin membuat kerajaan lebih besar dari kerajaan ayahnya. Garuda tidak membunuh para pemberontak itu agar diketahui bahwa dia berkuasa guys, dan dibiarkan terus mereka hidup. Kapanpun Garuda bisa membunuh mereka. Rajendra dan Andre ketakutan kepada Garuda. Karena kegagalan misi ini, Rocky hampir ditembak mati oleh Kamal. Namun Rocky mengangkat tangan seperti yang ia lakukan saat waktu kecil. Dia akan masuk ke kandang singa atau markas Garuda dan akan membunuhnya di sana. Rocky pun pergi menuju El Dorado yang menjadi markas KGF di mana tambang emas itu berada. Di sana para pengawal sedang menyandra para warga sipil untuk dijadikan budak dan dikerja paksakan. Rocky pun datang dan menghabisi para pengawal. Setelah berhasil menghabisi para pengawal, Rocky pun naik ke mobil truk dan menyamar jadi tawanan. Kepala pasukan mereka bernama Tony melihat pasukannya telah tewas. Sesampainya di tambang, kita dapat melihat kebiadaban dari KGF menindak warga sipil guys. Setiap orang yang memasuki tambang tersebut akan diperiksa dan bagi mereka akan diberikan cap menggunakan besi panas. Panglima mereka bernama Panaram. Hari pertama di sana Rocky melihat istana milik Garuda. Lalu Rocky dan para pekerja dibawa ke suatu tempat
90 meter di bawah tanah guys. Tiba-tiba ledakan pun terjadi dan membuat mereka ketakutan. Rupanya Rocky mengambil sebuah batu yang diselimuti oleh emas. Kali ini dia mulai sadar bahwa emas yang selama ini dia kawal berasal dari sini. Rocky mulai mencari informasi tentang para penjaga dari anak-anak yang bekerja di sana dan menemukan sebuah terowongan yang masuk ke Istana Garuda untuk membunuhnya. Rocky pun menyaksikan bagi siapa saja yang melewati garis batas akan ditembak mati. Bahkan Rocky menyaksikan sendiri kejadian itu. Anak dan ibunya tewas ditembak. Bahkan kalau mereka sakit akan menjadikan sebagai hewan buruan. Kekejaman mereka ini sangat mengerikan guys. Rocky yang sudah berbaur, dia mencari informasi tentang jalan menuju Istana Garuda yang harus melewati maintenance room. Ketika para tawanan yang kelaparan pergi mengambil makan, mereka tidak berani karena ditembaki oleh para penjaga. Rocky pun menjadi pahlawan bagi 2000 pekerja paksa di sana guys, karena keberaniannya. Ketika Rocky sudah mendapatkan jadwal bekerja di maintenance room, dia mengambil peta yang menunjukkan Istana Garuda. Lalu dia meledakkan mobil untuk menandakan kalau dia masih hidup di KGF kepada Andre dan yang lainnya. Garuda sangat terkejut atas kejadian ini karena tidak pernah terjadi sebelumnya. Panaram pun kemudian mengumpulkan semua pekerja di suatu tempat. Dia mengancam semua pekerja akan dibunuh jika tidak ada yang mengaku. Rocky tidak bisa mengaku itu. Kalau Rocky mengaku maka misinya akan gagal total. Tiba-tiba ada seorang pekerja yang dengan sukarela untuk melindungi istrinya, dia mengacungkan tangan. Kemudian Rocky pun melindungi bayinya yang dilahirkan oleh laki-laki yang ditembak mati tersebut. Scene berlanjut ketika ada seorang kakek yang diketahui buta guys, dibawa oleh Raga untuk dihabisi. Namun sebelum dibunuh dia membuat sebuah permainan guys. Jadi permainannya guys, piring siapa yang nanti ditabrak oleh kakek itu maka dia yang akan menghabisi kakek tersebut. Rocky pun yang melihat itu merasa tidak tega dan dia tidak diam saja tentunya. Kemudian Rocky pun memulai aksinya guys. Setelah menghabisi penjaga di sana dengan martil, Rocky lalu membawa besi panas dan turun ke ruangan bawah tanah. Di sini Rocky kembali menunjukkan amarahnya guys dan membunuh para penjaga yang sangat kejam itu. Lalu Rocky menyeret Ruga ke hadapan ribuan para pekerja guys. Kemudian Rocky menyuruh para pekerja itu untuk membakar mayatnya yang bertujuan untuk membakar semangat para pekerja itu untuk melawan guys. Garuda yang mendengar ini sangat marah besar dan mengancam akan membakar semua pekerja karena anak buahnya yang telah mereka bakar. Singkat cerita guys, ternyata Adera membunuh Pardan agar mereka membatalkan rencana untuk mengerahkan pasukan ke tambang KGF. Lalu Garuda menyembelih 3 orang anak buahnya sebagai tumbal ayahnya. Garuda pun dijaga ketat oleh pasukannya untuk membunuh Rocky seorang diri. Siapa sangka guys, ternyata semua pekerja itu bersatu dan membantu Rocky. Misi pun dimulai dengan mematikan semua aliran listrik agar bisa masuk ke Istana Garuda dan semua penjaga pun pergi mencarinya. Ketika Garuda sedang melakukan penumbalan, ternyata Rocky menyamar guys menjadi salah satu tumbal tersebut. Saat akan mengangkat tumbal ketiga, namun terkejutnya Garuda ketika Rocky muncul dan langsung menebas leher Garuda di hadapan ratusan penjaganya guys. Dan film KGF pun berakhir guys. Nah guys, for your information bahwa KGF chapter 2 ini sebentar lagi akan keluar ya guys ya. Ternyata film ini sudah ditunggu oleh ribuan, ratusan, jutaan orang guys di seluruh dunia. Nah guys, endingnya juga agak menggantung ya. Ya iyalah, supaya para penonton tambah penasaran guys. Dan rencananya film ini akan rilis lagi chapter keduanya guys. Kita tunggu aja, semoga secepatnya akan rilis ya guys ya. Itu saja guys dari saya James. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah-salah kata guys. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.